Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Batiar dari Divisi Project. Kali ini saya akan membahas e-book dari karya Insinyur Susi Fatena Rostianti MSc dengan judul Alat Berat untuk Proyek Konstruksi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan alat-alat berat. Dalam bidang teknik sipil, alat-alat berat digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Saat ini, alat berat merupakan faktor yang paling penting dalam proyek, terutama untuk proyek-proyek dengan skala yang sangat besar. Tujuan penggunaan alat-alat ini tersendiri yaitu untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang relatif lebih singkat. Alat berat umumnya yang dipakai dalam rekonstruksi antara lain seperti doser, alat gali atau ekskavator seperti backhoe, front shovel, clamshell, alat-alat pengangkut seperti loader, truk, dan conveyor belt. Ada juga alat-alat pemadat tanah seperti roller, compactor, dan lain-lain. Pengklasifikasian alat. Secara umum, alat berat dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi. Salah satunya adalah pengklasifikasian alat berat berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi operasional alat berat. Yang pertama yaitu klasifikasi fungsional alat berat. Yang dimaksud dengan klasifikasi fungsional alat adalah pembagian alat tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama alat tersebut. Berdasarkan fungsinya, alat berat dapat dibagi di atas 7 fungsi dasar. Yang pertama, alat pengolah lahan. Kondisi lahan proyek kadang-kadang masih merupakan lahan asli yang harus dipersiapkan sebelum lahan tersebut mulai diolah. Jika pada lahan masih terdapat semak atau pohonan, maka pembukaan lahan dapat digunakan dengan menggunakan alat berat yaitu seperti doser. Yang kedua, alat penggali. Jenis alat ini dikenal dengan istilah ekskavator. Fungsi dari alat ini adalah untuk menggali seperti dalam pekerjaan pembuatan basement atau saluran. Beberapa alat berat digunakan untuk menggali tanah dan batuan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah front shovel, backhoe, truckline, dan clamshell. Selanjutnya itu alat pengangkut material. Pengangkutan material dapat menjadi pengangkatan horizontal maupun vertikal. Truk dan wagon merupakan alat pengangkutan horizontal karena material yang diangkut hanya dipindahkan secara horizontal dari suatu tempat ke tempat lainnya. Umumnya alat ini dipakai untuk pengangkutan material lepas seperti los material dengan jarak tempuh yang relatif jauh. Sedangkan kren termasuk dalam kategori alat pengangkutan vertikal. Material yang diangkut kren dipindahkan secara vertikal dari satu elevasi ke elevasi yang lebih tinggi. Jarak jangkau pengangkutan kren relatif lebih kecil. Yang keempat yaitu alat pemindahan material. Yang termasuk dalam kategori ini adalah alat yang biasanya tidak dipergunakan sebagai alat transportasi, tetapi digunakan untuk memindahkan material dari satu alat ke alat lainnya. Loader dan dozer adalah alat pemindahan material. Yang kelima yaitu alat pemadatan. Pada pengerjaan penimbunan lahan, biasanya setelah dilakukan penimbunan, maka pada lahan tersebut perlu dilakukan pemadatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan permukaan yang rata dan padat. Pemadatan juga dilakukan untuk pembuatan jalan, baik itu jalan tanah dan jalan dengan pengerasan lentur maupun pengerasan kaku. Yang termasuk sebagai alat pemadatan adalah tamping roller, pneumatic derrick roller, compactor, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat pemroses material. Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil dari alat ini misalnya adalah batuan bergradasi, semen, beton, dan aspal. Yang termasuk dalam alat ini adalah crusher. Alat yang dapat mencampur material untuk pembuatan beton maupun aspal dikategorikan ke dalam alat pemroses material seperti concrete batch plant dan aspal mixing plant. Yang terakhir yaitu alat penempatan akhir material. Alat ini digolongkan pada kategori
kategori ini karena fungsinya yaitu menempatkan material pada tempat yang telah ditentukan. Di tempat atau di lokasi ini material disebarkan secara merata dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah concrete spreader, aspal paver, motor grader, dan alat pemadat lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.